bersyukur Tuhan, puji-pujian kami menaikkan kepadamu. Dan kami percaya Kau sudah hadir kuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan Bapa. Biarlah kami semuanya menerima jamahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami datang kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang mengasihi kami. Dan apapun masalah persoalan kami pada hari ini, Kau Tuhan yang sanggup untuk menolong seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kepada kami, buka hati kami kepadamu. Biarlah Kau bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan. Dan Kau nyatakan kuasa-Mu lagi di tempat ini Bapa. Dan Kau menjamah kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Kau lalui Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang memerintah Tuhan. Mulai dari awal sampai pada akhir ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami mengatakan sudah bekerja setan. Segala roh jahat, roh pembunuh, roh kematian, roh penipu, roh penyesat, segala penyakit keluar dalam tubuh, ini patahkan kuasa-Mu bertindak. Kau tidak berkuasa menjamah kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa menjamah seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Dan kami sungguh percaya ada darah Yesus yang membentengi kami Tuhan. Malaikat-malaikat berhemat sekeliling kami. Kami aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini biarlah seluruh saudara kami yang belum diselamatkan, Engkau yang menyelamatkannya Tuhan. Dan kami membutuhkan kebebasan daripada-Mu. Kami pulang dengan kebebasan dan jamaah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mujizat-Mu biarlah jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan semua kita yang suka cita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Sungguh ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Katakan amin. Ini adalah hari yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Pada hari ini kita bersyukur kita boleh hadir di tempat ini saudaraku dan memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang bersukacita lambaikan tangannya katakan haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara, apapun masalah persoalan saudara, Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada semuanya. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada semua kesulitan hidup saudara. Dan saudara, itulah sebabnya badai pasti berlalu. Tidak akan ada badai yang bisa menahan kehidupan saudara, sehingga bahkan saudara tertekan atau depresi atau bahkan mundur daripada jalan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita ini semua hidup sebagai pemenang-pemenang di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 37. Kita ini adalah pemenang di dalam Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 37. Buka Alkitab saudara. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Saudara lihat lagi di kanan saudara yang belum punya Alkitab. Saudara bagi Alkitab saudara baca bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Kita baca sama-sama 1 Roma 8 ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Inilah firman Tuhan yang Tuhan mau jadi dalam kehidupan kita. Memang di dalam Yesus Kristus kita ini semua lebih daripada pemenang. Apapun itu badai-badai dalam kehidupan kita, yang tentu ini maksud badai adalah persoalan-persoalan yang mengancam kehidupan kita, yang membuat kita bisa mundur dari jalan Tuhan, yang membuat kita bisa depresi, tertekan, menderita. Saudara, apakah itu penyakit yang tidak sembuh-sembuh juga, atau ada persoalan dalam rumah tangga saudara, atau ada persoalan dalam keluarga, atau dalam studi, atau dalam apa saja pekerjaan saudara, maka saudara mengalami goncangan yang besar dalam kehidupan pekerjaan saudara. Itu juga badai saudaraku. Dan badai-badai kehidupan ini saudara tidak bisa kita hindari saudara, karena kita belum pulang ke surga. Karena di dunia ini saudara banyak setan yang tidak suka kita sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setan tidak suka saudara berhasil. Setan tidak suka saudara bersukacita. Setan tidak suka saudara sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kita sudah mendengarnya beberapa minggu yang lalu saudara. Di dunia ini ada setan yang kerjanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakannya. Itulah sebab
dari dosa itu. Kita menyesalinya dan kita tidak mau lagi melakukannya. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Katakan amin. Tidak akan berlalu demikian saja pada saudara berkata nanti waktu akan bertambah-tambah, maka keadaan bertambah dengan baik. Oh saudaraku, luka pun di tubuh kita kalau tidak diobati tidak akan bertambah baik. Itu akan bertambah galak, akan menyebabkan infeksi, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kalau saudara biarkan luka itu terus menganga dan tidak dilakukan pengobatan apapun. Demikian juga firman Tuhan berkata, kalau kita bersalah, kita berbuat dosa, dan kita masuk di dalam badai itu, saudara, persoalan di dalam hidup kita, maka segeralah kita patuhi apa kata firman Tuhan, datang kepada Tuhan, akui dosa kita dan bertobat, maka Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Saudara, Tuhan mau saudara menang. Tuhan mau saudara sampai ke tanah Kanaan saudara. Dan ada setan yang tidak suka saudara sampai kepada tanah Kanaan saudara. Apakah saudara mau berputar-putar di padang gurun 40 tahun seperti bangsa Israel? Saudaraku, itu pilihan ada pada kita. Tuhan sudah menyediakan kuasanya dan firman-Nya bagi kita. Tuhan mau dan kehendak Tuhan adalah saudara terus menang di dalam kehidupan saudara ini. Saudara akan keluar dari badai saudara. Saudara tidak perlu masuk dalam lingkaran badai. Saudara dan tidak keluar dan terus makin lama makin jauh dari panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tetapkan hati saudara. Mulai hari ini apa pekerjaan dalam kehidupan saudara, saudara lebih daripada pemenang. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, mari buka Alkitab kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Ingatlah firman Tuhan ini saudara. 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Yang suka cita katakan amin. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ketika saudara mengalami badai dalam hidup saudara, nah itu tentunya sesuatu yang melebihi kapasitas kemampuan manusiawi saudara. Yaitu sangat berat, itu pencobaan yang sangat berat. Itu adalah sesuatu yang mengancam jiwa saudara. Tapi apa kata firman Tuhan mengenai badai tersebut? Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah sebenarnya adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Walaupun ketika kita berada di dalam badai itu sepertinya itu melampaui kekuatan kita, tapi sebenarnya mari kita percaya firman Tuhan, sebenarnya itu tidak pernah melampaui kekuatan kita.
tidak memakai pikiran manusiawi atau tidak berdiam diri menutup mulutnya. Kebanyakan orang atau orang Kristen sudah anak Tuhan, dia tidak tahu mengucapkan firman. Kenapa tidak tahu mengucapkan firman? Karena tidak punya firman dalam hati. Firman berkata, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau tidak ada di hati ini kosong, maka kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi kalau kali keluar dari mulut kita, ya memang terlebih dahulu sudah ada dalam hati kita. Makanya kita bisa mengucapkan yang ada penuh dalam hati kita. Dan kalau negatif yang ada di dalam hati kita, kekhawatiran, kecemasan yang ada dalam hati kita, maka yang keluar juga dari mulut kita adalah kekhawatiran, ucapan-ucapan negatif yang membuka pintu bagi setan, saudara, untuk lebih meriset lebih jauh dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, pada hari ini biarlah kita kenal bagaimana kita bisa mengalahkan setan dan tetap keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam semua badai dalam kehidupan kita. Kita harus meniru meneladani Yesus kita. Ketika setan datang menyerang dia, maka dia berkata, Tuhan berkata, apa yang dikatakannya? Firman Tuhan. Tuhan mengucapkan firman-Nya. Ada tertulis. Saudara harus baca firman Tuhan ini tiap hari. Apa yang tertulis dalam Alkitab, baca dan ucapkan. Tindakan iman saudara dengan terlebih dahulu mengucapkannya. Itu langkah pertama, tindakan iman saudara mengucapkan firman Tuhan. Dan sesudah itu saudara mengerjakannya, katakan amin. Dan Tuhan Yesus mengatakan firman, dia mengucapkan firman. Maka karena Tuhan Yesus memperkatakan firman, maka setan mundur, setan tidak punya kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Kerana kali anak Tuhan tidak tahu memperkatakan firman Tuhan. Oleh karena itu ketika setan datang menyerang, saudara tidak sanggup melawannya. Saudara jatuh, terpuruk, jauh dari jalan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam kita, tidak perlu kalah dalam peperangan rohani kita, karena kemenangan sudah disediakan Tuhan bagi kita. Yesus telah menang di kayu salib. Untuk apakah Yesus menang di kayu salib? Untuk apakah dia melucuti setan? Untuk apakah dia mempermalukan setan, melucuti semua senjata setan dan menjadikan setan tontonan umum? Oleh karena kemenangan Yesus atas setan, supaya kita juga yang di dalam Yesus dapat iman menang. Kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Keberhasilan Yesus adalah keberhasilan saudara. Yesus telah tinggal di dalam saudara. Saudara tidak di Allah. Itulah sebab firman Tuhan berkata, di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Jangan katakan persoalan lebih besar daripada apa yang sanggup menghadapi. Tapi berkatakanlah firman Tuhan supaya saudara keluar daripada badai persoalan saudara. Jadi kuat amin, ya katakan amin. Jangan ucapkan perkata-perkata yang negatif. Katakan amin. Mari buka Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14, saudara. Katakan amin, haleluya. Ibrani 4 ayat 14, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Yang suka cita katakan amin. Ibrani 4 ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, dia telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Katakan amin. Kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kenapa? Karena Yesus adalah imam besar kita, yang dia mendengarkan pengakuan iman kita. Saudaraku, Tuhan Yesus itu yang meneguhkan pengakuan iman kita. Pada saat saudara mengucapkan firman Tuhan, maka Tuhan berkata, Bapa di sorga itu anakku. Itu anakku. Kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Katakan amin. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, diangkat Tuhan jadi anak-anak Bapa di sorga. Maka Tuhan Yesus imam besar bagi kita yang mendengar pengakuan iman kita, dan akan menentukan, akan mengerjakan dan melaksanakan firman-Nya. Karena setiap firman Tuhan yang diucapkan keluar dari mulut kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang
Jeremia 1:12 Tuhan berkata Tuhan akan melaksanakan firman-Nya. Saudara, dan apa saja kita minta dan doakan di dalam nama Yesus, Tuhan berkata Tuhan mengabulkannya. Itu firman Tuhan berkata, jika apa saja kamu minta dan doakan, 2-3 orang bersahati meminta sesuatu dalam nama-Ku, maka Bapa-Ku di surga akan mengabulkannya. Itu firman Tuhan. Karena itu kalau kita berdoa, bahkan bersahati, berapa kali kita berdoa bersahati lebih daripada 2 orang sudah. Maka firman Tuhan berkata 2 orang saja berdoa bersahati, maka Tuhan mengabulkan dari surga. Katakan amin. Di kita begini banyak kita berdoa bersahati, maka Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan akan bekerja dan mengerjakan firman-Nya yang kita ucapkan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkata itu anakku yang berseru kepadaku, yang sudah kutebus dengan darahku. Maka Tuhan berkata aku akan mengerjakan apa yang dimintanya, karena apa yang dimintanya adalah sesuai dengan kehendakku. Karena apa yang diucapkannya adalah firman-Ku. Karena Tuhan hanya bekerja melaksanakan firman-Nya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, oleh karena itu pastikan diri kita kaya akan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Dan pencobaan-pencobaan kita, pencobaan biasa tidak lebih kekuatan kita. Saudara, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Dengan kata lain, kita tidak akan hancur karena badai itu, kita tidak akan tenggelam karena badai itu, tapi justru kita dapat melewatinya dan keluar menjadi lebih daripada pertenang. Jika kita lihat bagaimana kehidupan Paulus tidak diajarkan badai, tapi justru dia menyelamatkan banyak orang-orang lain lagi. Dia sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidupnya dan dalam hidup saudara yang dikehendaki Tuhan. Untuk itu firman Tuhan diberikan kepada kita, saudaraku. Ada kuasa firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dipakai berjalan dengan kuasa firman Tuhan. Katakan amin. Jangan mau menyimpang daripada firman Tuhan. Jangan memakai pikiran sendiri. Jangan menjadi sombong, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata Allah menentang orang yang congkak. Siapakah orang yang congkak itu? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang berpikir bahwasanya dia dapat mengatasi segala sesuatu dalam hidupnya dengan kekuatan sendiri. Yang berkata pendapatnya lebih baik daripada firman Tuhan. Itulah dia orang yang sombong, yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Dan 1 Petrus 5:5 berkata Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita rendah hati, kita berjalan dalam firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita tundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kita tidak memakai kekuatan manusiawi kita dan berkata ini jalan yang terbaik, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Kau sanggup mengeluarkanku dari badai ini. Aku tidak mau memakai kekuatanku sendiri. Aku tidak memakai kebenaran diriku sendiri, tapi aku mau patuh kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, apa yang kita dengar barusan saudara, minggu yang lalu kita mengucap syukur. Katakan amin. Kita mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Kalau ada badai dalam kehidupan saudara, jangan mempersalahkan orang lain. Jangan mengeluh. Jangan
Filipi 4 ayat 6. Bukalah kitab saudara. Filipi 4 ayat 6. Mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Filipi 4 ayat 6, saudara. Yang sudah dapat firman Tuhan yang katakan amin. Filipi 4 ayat 6, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, Tuhan berkata jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kekhawatiran kerap kali yang membuat saudara banyak mengomel, mengkutu, bersungut-sungut. Saudara mulai mengeluh. Tapi firman Tuhan berkata di sini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berkata, nyatakan dalam segala keinginanmu. Apa keinginan kita? Kita perlu keluar dari badai tersebut. Itu keinginan kita. Nyatakan kepada Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bagaimana kita berdoa? Dengan mengucap syukur. Jangan bersungguh-sungguh. Jangan hapus doa saudara yang panjang itu dan kemudian mulai bersungguh-sungguh. Itu menutup jalan Tuhan. Itu menutup pintu. Kalau kita sudah berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita terus bersorak-sorak. Mari kita terus mengucap syukur. Jangan berhenti pada doa kita. Jangan lupa setelah kita siap berdoa. Tetapi sepanjang hari itu kita tetap mengucap syukur. Tuhan mengajak kita mengucap syukur dengan segenap hati kita. Kolose 3 ayat 17. Mari buka kitab sudah. Kolose 3 ayat 17. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Katakan amin. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dalam nama Bapa Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Bapa kita. Artinya saudaraku, kita mengerjakan semua itu seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan tapi Tuhan berkata, bagaimana hal itu seturut dengan firman? Saudara harus ingat ini, saudara harus mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sudah. Mari kita buka. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita buka firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Inilah yang dikehendaki Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya bukan dalam keadaan yang baik saja kita bersyukur, saudara. Ketika semuanya menyenangkan dalam hidup kita, ketika pekerjaan baik, rumah tangga baik, keluarga baik, hubungan baik, semuanya baik dalam hidup kita, maka kita pun bisa mengucap syukur. Firman Tuhan berkata kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi walaupun saudara sedang berada di dalam badai kehidupan saudara, apa yang perlu saudara lakukan dalam hidup saudara? Saudara angkat tangan saudara dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Begitulah Tuhan mau kita menang di dalam seluruh kehidupan ini. Katakan amin. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung kepada kita.
dari Yohanes 16 ayat 33, saudara. Kita baca sama-sama. Katakan amin. Yohanes 16 ayat 33. Kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kalau Yesus telah mengalahkan dunia, berarti kita juga yang ada di dalam Yesus, dan Yesus yang ada di dalam kita, kita juga mengalahkan dunia ini. Dalam dunia ini kita memang menderita penganiayaan. Itu tidak bisa bersikap seperti orang, ya itu, dia berkata, oh di dunia tidak ada persoalan. Jelas ada, saudara. Dan ada setan yang tidak suka saudara diberkati. Sekali lagi saya bilang, ada setan yang tidak suka saudara sampai kepada anak-anak. Dia akan mengalami saudara sampai kepada anak-anak saudara. Itu makanya di dunia ini kita masih menderita semua badai persoalan dalam hidup. Tapi Tuhan berkata, walaupun kita masih hidup di dunia ini, dan pasti akan datang aniaya, dan pasti akan datang badai, tapi Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Itu artinya, dalam badai apapun yang bisa datang dengan kita, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Dan firman Tuhan berkata, kukatakan kepadamu, kata Tuhan, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jadi saudara tidak perlu hidup saudara depresi, sedih, tertekan, tapi kita bisa terus hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saya pernah katakan kepada saudara mulai satu perlombaan kontes untuk melukis, temanya adalah damai, peace. Banyak lukisan masuk kepada juri. Dan rata-rata adalah gambar pemandangan yang indah, pemandangan yang cantik, gunung-gunung, sawah-sawah, bukit-bukit yang cantik, langit yang cerah, desa yang indah, saudara. Itulah yang dilukis orang rata-rata. Tapi ketika ditentukan siapa pemenangnya, orang bisa melihat siapa yang menang daripada lukisan ini, saudara, perlombaan ini, yang temanya adalah damai. Di situ digambarkan di lukisan ini, saudaraku, danau yang sedang bergerak, danau yang sedang ada badai di situ, saudara. Dan danau itu gelap sekali, langit gelap, ombaknya besar, saudaraku. Tetapi di sisi daripada danau ini, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi di sisi daripada danau itu, saudara, ada celah satu gunung batu, saudara. Dan di celah itu ada seekor burung yang kecil yang kelihatannya sangat tidak berdaya, tetapi dia beristirahat dengan tenang di sisi, di bawah celah batu itu, di celah daripada celah-celah batu itu, di situ dia beristirahat dengan tenang. Padahal di sampingnya, di sekelilingnya adalah danau yang sedang bergelora, petir halilintar digambarkan di situ, saudaraku, menyambar-nyambar, saudara, di atas. Itu suatu keadaan yang mencekam, suatu keadaan yang menakutkan, di mana laut begitu bergelora ombak di mana-mana. Tetapi burung ini bisa beristirahat dengan tenang karena dia di bawah lindungan celah batu itu, saudara. Dan itulah pemenang daripada lukisan itu. Itu menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita berada di dalam lindungan Tuhan Yesus, maka badai apapun tidak bisa menghancurkan hidup kita. Kita aman di dalam lindungan Tuhan. Kita tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Jadi Tuhan kami haleluya. Itu sebab Tuhan berkata, terjemahan
supaya kita dapat menang daripada semua badai-badai dalam hidup kita. Ingatlah ini sudah hidup mengucap syukur. Haleluya. Lihatlah 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 sudah. Bukalah kitab saudara 1 Samuel 30. Kita baca ini sudah ayat 1 sampai 4. 1 sampai 4, 1 sampai 30, 1 sampai 4. Kita baca sama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5 dikatakan kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, Abigail, kekasih Nabal, orang Karmel itu. Dan ayat 6, mari kita baca sama-sama saudara, ayat 6, 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia menguatkan hatinya, dia meneguhkan hatinya. Dia tidak membiarkan dirinya hancur oleh karena persoalan, oleh karena badai tersebut. Nah saudara, ini badai. Kenapa? Karena Daud mau dilempari bahkan saudara oleh orang-orang yang sendiri. Karena mereka juga telah pedih hati. Karena semua istri mereka, anak mereka semua telah ditawan, tidak ada yang tersisa di Ziklag itu. Semua dibakar habis dan keluarga mereka semua diambil, ditawan. Dan mereka pulang mendapati hal tersebut. Dan itu sangat membuat mereka hancur hati. Tetapi sudah apa yang dikatakan firman Tuhan ayat 6, walaupun rakyat itu mau melempari dia dengan batu, tapi Daud di tengah-tengah keadaan yang sangat krisis itu, sangat gawat itu, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa yang perlu kita kerjakan di tengah badai itu bukan meninggalkan Tuhan, bukan meninggalkan ibadah, bukan semakin tidak melayani atau tidak mau baca firman. Sebaliknya justru Tuhan berkata, kita harus menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Yang artinya saudaraku, saudara harus tetap fokus kepada firman Tuhan dan janji Tuhan. Dan di tengah situasi tersebut, saudara mengangkat tangan saudara dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara menguatkan hati saudara di hadirat Tuhan, mengucap syukur. Tentunya kalau saudara masih ada di sini, saudara masih ada di dunia ini, dan saudara masih hidup, masih bernafas, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Walaupun saudara tengah mengalami masalah dan tengah mengalami badai tersebut, tapi kita bisa membuka mulut kita dan tetap berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang tidak terbatas kuasa-Mu. Segala perkara adalah mungkin bagimu, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya kepada-Mu. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, berkata betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan aku. Ya memang ada banyak persoalan, tetapi kuasa-Mu lebih besar daripada semua badai ini. Tapi ada janji-Mu yang berkata, oleh pilu-pilu-Mu aku sudah sembuh. Karena itu aku memuji Engkau Tuhan, karena aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Karena Kau sudah mati bagiku supaya aku bisa hidup kekal selama-lamanya dan bisa hidup berkemenangan di dunia ini.
kita. Dia melakukannya bagi kita. Supaya saudara bisa menang di dunia yang bisa hidup selama-lamanya dengan dia di sorga. Kalau hidup di sorga pun sudah kuasa siapkan bagi saudara. Masakah Tuhan mau saudara hidup kalah di dunia ini? Tentu saja Tuhan mau saudara hidup sampai pada tangan saudara. Di mana janji-janji Tuhan semuanya digenapi dalam hidup saudara. Saudara sampai pada penyerapan rencana Tuhan. Tidak berputar-putar di padang gurun. Tapi saudara makin lama semakin diobatkan menjadi seperti Yesus. Hidup saudara semakin lama memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup saudara semakin mengenal kehendak Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara penuh dengan firman jika saudara kenal kehendak Tuhan. Saudara tahu apa yang baik, sempurna, berkenan kepada Tuhan, dan itu akan membawa saudara kepada kebahagiaan sejati. Setiap orang yang hidupnya mentaati firman Tuhan, dia berbahagia. Karena saudaraku, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita di dalam Tuhan. Tuhan menyuruh kita mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan menyuruh kita dalam melakukan apapun dalam hidup kita ini, kita tetap mengucap syukur. Katakan amin. Tuhan tidak mau saudara khawatir. Oleh karena badai apapun yang saudara, jangan khawatir. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Katakan amin. Terus orang anak misionaris saudara, anak gadis masih kecil, masih remaja, dan dia anak misionaris, tetapi ayah bapaknya di saudaraku dan juga ibunya dipanggil Tuhan. Dan kemudian dia yatim piatu, tidak punya orang tua lagi. Tetapi anak ini selalu bersuka cita. Anak yang harus selalu penuh dengan ucapan syukur. Dengan pikiran orang-orang berkata, dengan pikiran manusiawi orang berkata, gak ada alasannya untuk bersuka cita tiap hari. Tapi toh anak ini selalu bersuka cita. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan begitulah hidupnya setiap hari. Dan dia tinggal dengan bibinya, dengan tantenya saudara, karena dia tidak punya lagi orang tua. Dan tantenya ini selalu sebal melihat keponakannya ini. Ya, tantenya ini bukan orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi dia selalu tidak suka melihat keponakannya ini. Ya, dia berpikir apalah keponakannya yang setiap hari selalu bersuka cita demikian. Hidupnya pun susah, hidupnya tidak punya orang tua lagi. Ya, dia selalu tidak mengerti dan selalu memarahi anak gadis ini, saudara. Dan selalu mengejek dia. Dia bukan bibi yang baik. Dan saudara, tetapi anak ini tetap bersuka cita. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika Natal tiba, dia berdoa, Tuhan berikan aku hadiah. Biar ada orang yang mengirimkan aku hadiah boneka, dia berkata. Supaya nanti Natal ini adalah orang yang berbaik hati dan memberikan aku boneka Tuhan. Dia berdoa. Dan bibinya ini mendengar doanya. Dan anak ini setiap hari demikian hidupnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga pada hari Natal tiba, lebih bisa diberikan saudara. Biasanya kalau ada anak-anak yatim piatu seperti itu, ada orang yang berbaik hati dan memberikan hadiah. Kalau di negara barat sana sudah, dan dia pun mendapatkan hadiah Natalnya sudah dikirimkan ke rumah itu sudah. Tetapi apa yang terjadi ketika dibukanya hadiah ini sudah? Ternyata isinya adalah tongkat penopang untuk orang lumpuh. Itulah isi hadiah itu bagi anak ini. Dan bibinya menertawai dia, bibinya mengejek dia, dan berkata, itulah kau setiap hari berdoa, bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan, dan meminta hadiah boneka. Ternyata yang kau dapat adalah perut untuk orang lumpuh. Ketawa bibinya itu mengejek dia. Tapi apa yang dilakukan oleh anak gadis ini di tengah situasi itu? Dia tetap mengucap syukur. Dia berkata demikian, syukur Tuhan Yesus, aku sangat bersyukur kepadamu karena
dia tetap mengucap syukur, dia tetap bersuka cita. Saudara, setiap kali kita di tengah keadaan yang gawat, situasi yang gawat, kita tidak bisa melihat berkat Tuhan. Sebenarnya kalau kita hitung berkat Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan yang terutama adalah sudah menyelamatkan kita, itu jauh lebih daripada segalanya dalam hidup ini. Belum lagi ditambah semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara. Saudara mendapati bahwa ternyata berkat Tuhan jauh lebih banyak daripada apapun badai yang sudah saudara hadapi dalam hidup saudara. Punyai gaya hidup yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal, maka saudara akan selalu berbahagia. Saudara akan tetap menjadi lebih daripada pemenang. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, puji yang diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pencobaan kita alami tidak lebih pencobaan biasa, dan dia akan terjadi kepada Daud ketika dia meluapkan hatinya. Maka saudara, kalau baca satu pasal ini, saudaraku, ayat 18, saudaraku, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istri yang dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud senang, dia lebih daripada tenang. Kemudian ini apa yang terjadi? Karena Daud menguatkan hatinya di hadapan Tuhan, dia tidak menjadi marah-marah, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak khawatir, tetapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kebanyakan orang Kristen mempersamakan Tuhan, bersyukur-syukur. Jangan lagi kita melakukan demikian di dalam segala perkara, di tengah badai sekalipun. Mari angkat puji-pujian saudara kepada Tuhan Yesus. Mari angkat nyanyian saudara kepada Tuhan Yesus. Mana amin yang katakan amin? Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, saudara lihat bagaimana firman Tuhan. Saudaraku, pada hari ini kita lihat Daud menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita berbuat demikian, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Maka apakah yang terjadi, saudara? Oh, saudaraku, Tuhan akan datang dan bekerja di dalam seluruh kehidupan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Mengucap syukur, saudaraku, akan membuat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Mengucap syukur akan membuat Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Di dalam pengucapan syukur kita kepada Tuhan, di tengah-tengah badai apapun dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, saudara? Mari kita buka firman Tuhan dari Kisah 16. Kisah 16, saudaraku. Kisah 16 ini dari ayat 19, saudaraku. Kita baca sini, saudara, 19 sampai 31, saudara. Tapi kita akan baca beberapa ayat saja, saudara. Ya. Kisah 16 ayat 23 sampai 26. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk jaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tenang dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam Paulus Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang Tuhan lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik ini, apa cerita di sini, saudaraku? Ini Paulus dan Silas
kemudian Paulus, saudaraku, membebaskan anak gadis itu dari roh jahat bertenungnya, maka dia tidak bisa bertenung lagi. Maka tuan-tuan daripada yang memberikan anak gadis itu kehilangan mata pencaharian mereka, dan mereka menjadi marah, dan mereka kemudian memfitnah Paulus dan Silas. Dan akibat fitnahan mereka itu, Paulus dan Silas yang tidak berbuat dosa apapun, yang tidak berbuat salah apapun, tapi justru berbuat baik, memberitakan Injil dan menyelamatkan orang dan membebaskan orang, mereka diseret ke penjara. Tetapi sebelum mereka diseret ke penjara, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka terlebih dahulu dicambuki. Bayangkan dicambuki, saudaraku, mengalami aniaya sedemikian berat karena berbuat baik. Lebih tepatnya lagi bukan hanya sekadar berbuat baik yang biasa, tetapi menyelamatkan hidup orang. Karena Paulus dan Silas menginjil, dia membawa orang dari neraka ke surga. Tapi apakah yang dialami oleh Paulus dan Silas? Mereka justru dicambuki, disiksa. Dapat dibayangkan betapa sakitnya badan mereka, betapa ngerinya penderitaan mereka, saudara. Dan sesudah itu tidak cukup hanya mereka dicambuki. Apa yang terjadi? Para penguasa kota itu menyeret mereka masuk dalam penjara dan dimasukkan ke dalam yang paling tengah. Dan bukan hanya di penjara yang paling dalam, mereka dipasung. Dengan kata lain, sudah mereka dimasukkan dalam penjara, sudah badan mereka sakit, sekarang mereka bahkan dipasung, tidak bisa bergerak sedikit pun. Dengan penderitaan yang sedemikian hebat, saudaraku, Paulus dan Silas ada di penjara itu. Karena apa? Karena memberitakan Injil. Karena kali itu dialami oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengaku dan tidak berbuat dosa. Saya ulangi, yang tidak berbuat dosa. Tapi badai datang dalam kehidupan mereka yang seharusnya mereka tidak perlu mengalaminya. Saudara bisa katakan, dia kan tidak berdosa, kenapa dia mengalami? Oh, sudah terjadi itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang Kristen. Gak usah saudara heran, jangan saudara terkejut, jangan saudara shock dan mempersalahkan Tuhan berkata, kenapa ini menimpa diriku? Ya, itu bisa datang kepada hidup anak-anak Tuhan, apalagi yang bisa-bisa melayani Tuhan, apalagi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Setan yang datang gempur saudara dengan bisa-bisa. Tapi lihat apa yang terjadi di tengah situasi yang demikian. Di badai-badai berat sekalipun, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu mundur dari jalan Tuhan, tidak perlu meninggalkan Tuhan, tidak perlu balik memfitnah orang lain. Ini Paulus dan Silas yang kena fitnah. Apakah kemudian dia merencanakan lagi satu rencana dan kemudian dia balik lagi memfitnah orang lain? Tidak. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pakai pikiran saudara sendiri. Jangan sombong. Itu kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu. Pada hari ini, mari kita tetapkan hati kita di tengah-tengah persoalan yang jauh seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam ayat 25 berkata, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus menyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dia bukan berkata, saudara Tuhan, bye-bye, ini hari terakhir aku melayani kau. Sudah sedemikian hebatnya aku melayani kau selama ini dengan setia. Inilah yang dapat selama ini Tuhan. Maka mulai hari ini aku tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi KKS, tidak mau lagi kebaktian minggu. Aku jadi orang dunia saja, cari uang saja. Aku kasih persembahanku setiap hari minggu. Selesai. Maka itu dilakukan Paulus dan Silas di tengah-tengah badai yang menimpa dia. Mereka hidup melayani Tuhan. Anak-anak Tuhan juga melayani Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kudus, sementara orang dunia di luar sana berdosa bisa-bisa. Dia seperti pohon aras Libanon, semakin lama semakin mekar,
Sementara aku yang bisa melayani Tuhan, yang hidup kudus di hadapan Tuhan, aku disiksa, kata Daud. Orangku sendiri yang kupercayai mengkhianati aku, yang makan roti bersama-sama dengan aku mengangkat kulitnya terhadap aku. Sementara orang jahat, orang fasik itu Tuhan, seperti pohon aras di Lebanon, dia semakin lama semakin hebat. Sampai kemudian Daud menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia kembali kepada firman Tuhan. Dia kembali bermasmur kepada Tuhan. Maka dia bisa berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus-Mu Tuhan, dan masuk dalam hadirat-Mu, maka sesungguhnya Engkau menaruh mereka di tempat-tempat yang licin. Saudara bacalah firman Tuhan, maka saudara akan dibangunkan dari bangkitnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Apakah yang kusukai kata Tuhan? Kesetiaan, kasih, dan keadilan. Saudara yang kasih, hari ini juga Paulus dan Silas, kita lihat dari firman Tuhan, dia mengalami aniaya karena melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu akan jadi dalam hidup saudara. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi saudara justru keluar sebagai lebih daripada pemenang. Badai apapun tidak akan bisa menghentikan saudara, tidak akan bisa menggagalkan saudara panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi justru kita sudah belajar juga, itu akan membuat saudara naik kelas. Dan apa yang harus saudara lakukan? Kita lihat Paulus bersama penyanyi mengucap syukur, sehingga orang tahu lain mendengarkan nyanyian mereka, ucapan syukur mereka. Tuhan tidak mereka mengucap syukur kepada Tuhan, menyanyi mereka dengan segenap hati mereka. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tahu untuk apa mereka ada di dunia. Mereka tahu tujuan hidup mereka. Mereka fokus kepada kekekalan. Mereka tahu Tuhan ini semua aniaya. Ini semua tidak ada apa-apa dibandingkan apa yang kau alami di kayu salib. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, anak raja di atas segala raja, mau mati bagi kami Tuhan. Oh, semua aniaya yang Tuhan tidaklah seberapa dibandingkan pengorbananmu di kayu salib yang menyelamatkan aku. Dan mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur mereka dipakai Tuhan. Mereka bersyukur banyak jiwa-jiwa di Filipi bisa diselamatkan. Mereka bersyukur mereka memberitakan Injil. Entah di mana-mana mereka sudah memberitakan Injil. Dan nama Yesus diberitakan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Itu yang mereka syukuri. Maka mereka menyanyi, memuji Tuhan. Di tengah-tengah bencana itu dipasung dan dicakupi punggung mereka. Tapi mereka mengangkat tangan mereka. Mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Maka saudara, apa yang terjadi saudara? Ayat 26, saudara lihat Kisah 16 ayat 26. Saya baca kepada saudara. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara bergoyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini yang terjadi ketika kita memuji Tuhan. Persoalan-persoalan yang membelenggu hidup kita, badai-badai yang mengikat hidup kita, badai-badai yang mencekam hidup saudara, akan dibebaskan Tuhan. Kita akan dilepaskan Tuhan daripada semua badai-badai itu, sehingga terjadilah mujizat Tuhan. Dan ini yang terjadi pada Paulus dan Silas, mujizat Tuhan. Gempa bumi terjadi, sehingga terlepaslah semua belenggu-belenggu yang mengikat mereka di penjara itu sudah terlepas. Dan mereka tidak lagi dipasung, dan mereka baru bisa bebas berjalan keluar dari penjara itu. Bahkan orang-orang tahanan lain sedikit bebas sudah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena apa yang bisa terjadi? Karena ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara mengucap syukur dan memuji dan mengagungkan Tuhan di tengah-tengah badai persoalan saudara, maka Tuhan akan datang membebaskan saudara. Haleluya! Itulah perlu kita lakukan di tengah
mempertahankan kebenaran diri kita, dan kita tidak mau lagi melayani, kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih, itulah dia maksud setan, itulah dia rencana setan untuk menjauhkan saudara dari Tuhan, sehingga saudara tidak punya pertolongan dari manapun, karena hanya Tuhan yang bisa menolong hidup saudara. Tetapi kalau kita memutuskan, kita mematuhi Tuhan, seperti Filipi pada Kolose 3:17, 1 Tesalonika 5:18 berkata, maka ketika kita dalam badai, maka apa yang kita lakukan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Yesus itu adalah Yesus yang baik. Kita percaya janji Tuhan. Tuhan tidak bisa berdusta, Tuhan tidak pernah bisa berbohong. Tuhan itu Tuhan yang setia mengenapi janjinya. Kita percaya, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri, kebenaran diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Maka kita mengangkat tangan kita dan memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah situasi gawat, bagaimana gawatnya, tidak peduli segawat apapun badai dalam hidup saudara, Tuhan bisa membebaskan saudara. Saudara mengucapkan syukur saudara, menurunkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Ucapan syukur menurunkan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Tutup telinga saudara dari perkataan setan, tutup telinga saudara dari kedagingan saudara yang membawa saudara kepada mengeluh, tidak bersukacita, bersyukur. Dan fokus saudara ingat firman Tuhan ini. Di tengah situasi apapun, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah keadaan apapun, saya mau mengangkat tangan saya dan memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan yang baik untuk selama-lamanya kasih sayangnya. Di tengah apapun gelombang dalam hidup saudara, angkat tangan saudara, bersyukur dan memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan kita yang besar, Dia Tuhan kita yang hebat. Tidak ada yang seperti Dia, tidak ada yang lebih mengasihi kita seperti Tuhan kita. Dia Tuhan yang punya maksud yang indah, rencana yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, setiap saudara mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah badai dalam hidup saudara. Katakan amin. Jawabannya kita berkata kita siap. Katakan amin. Kita ingat Paulus dan Silas ini saudara bebas mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Dan bukan hanya itu saja saudara, bukan hanya membebaskan mereka, tapi kuasa Tuhan juga membebaskan semua orang-orang tahanan yang ada dalam penjara itu. Dia sudah mendengar Paulus dan Silas menyanyi memuji Tuhan. Berapa banyak orang-orang di dunia yang bisa diberkati lewat hidup saudara, ketika dia melihat saudara berada di dalam badai, tapi saudara tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu akan membangun dan membangkitkan dia mau ikut Yesus. Katakan amin. Itu membuat dia percaya kepada Yesus, karena dia melihat saudara, hidup saudara nyata, benar-benar Tuhan Yesus hidup dalam hidup saudara. Saudara bukan kepalsuan, tapi saudara betul-betul percaya kepada Tuhan. Dan saudara betul-betul percaya. Dan oleh karena saudara percaya, saudara menyatakan dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara mengagungkan dan memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang jauh dalam hidup saudara. Saudara berkata, Yesus, Engkau jauh lebih dahsyat daripada semua persoalan ini. Percaya kepada Tuhan. Saudara mengangkat puji-pujian saudara kepada Tuhan. Saudara tidak mengeluh karena perlakuan yang tidak adil dari manusia. Bisa menyakitkan memang saudara pada daging saudara. Saudara mau ikut mana? Daging atau roh? Kalau saudara berjalan dipimpin oleh roh, saudara akan hidup. Saudara akan hidup lebih daripada pemenang. Jangan ikuti daging yang kepengen bersusu, yang kepengen mengeluh, yang kepengen mempersalahkan orang lain, yang kepengen menggerutu, yang kepengen membalas orang lain saudara. Tapi mari kita pilih, kita patuhi firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur akan menurunkan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara, akan membawa kebebasan kepada saudara, sehingga saudara segala ikatan badai apapun yang membelenggu saudara, yang mengancam kehidupan saudara, dibebaskan Tuhan semuanya. Kuasa Tuhan turun, saudara dapat keluar daripada persoalan saudara, saudara dapat keluar daripada badai saudara. Tuhan berikan jalan keluar kepada saudara. Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Tapi mengucap syukurlah, bukalah mulut kita, nyanyikan ucapan syukur, nyanyikan pujian, nyanyikan pengagungan kepada Tuhan, nyanyikan saudara, nyanyian yang bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan kita.
Karena Dia Tuhan kita yang besar. Tidak ada yang seperti Dia. Haleluya. Kalau tembok-tembok Jericho runtuh, tembok Jericho apapun dalam runtuh dari kehidupan saudara. Karena ada sesakan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Katakan haleluya. Biarlah kuasa Tuhan turun dalam hidup saudara, mujizat Tuhan jadi dalam hidup saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, katakan amin. Dan semua belenggu-belenggu daripada apapun yang dikirimkan kepada saudara, saudara dibebaskan Tuhan. Kuasa Tuhan datang membebaskan saudara, katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita. Oh saudara, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya, dan tidak ada yang seperti Tuhan kita yang mengasihi kita, yang sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus di kayu salib, yang menebus kita saudara, dan Dia mengangkat kita dari lubang kubur dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanku dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Saudara, puji Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan, katakan amin. Sudah kuasa Tuhan turun membebaskan saudara. Amin.